2 hari setelah itu, kepala desa Kohon itu membawa alat berat untuk mulai menguruk tanah yang ada di desa Kohon. Coba bayangkan, kami sudah mengadu, kami sudah audiensi dan segala macam. Dia wah merasa kuat gitulah ya, karena merasa di backup mungkin ya. Nah, Ya. lalu bawa alat berat dan mulailah dimulai pengurugan gitu untuk reklamasi itu. Mhm. Aduh, saya merasa Mas Henry, sangat sedih gitu ya. Henry, Kemudian maaf saya potong Mas Henry. Jadi ya, ketika keluhan itu disampaikan, mereka membawa-bawa perda begitu supaya dengan maksud tujuannya supaya warga itu ngikut saja begitu atau bagaimana maksudnya? dugaan saya seperti itu ya, karena gini, disampaikan bahwa telah adanya perda. Nah, itu dibuktikan dalam gambar satelit itu sudah kuning kan? Nah, kuning itu tandanya pemukiman. Ya. Nah, jadi perda ini sebetulnya para pelaku ini diduga telah mengetahui bahwa perda ini cacat. Tapi perda ini digunakan untuk eh, ngurus ini administrasi ya. Jadi dia buatkan dulu perda, terus kemudian dibuatkan dulu sertifikat. Nah, setelah kami melakukan audiensi dan kami pulang, 2 hari setelah itu, kepala desa Kohon itu membawa alat berat untuk mulai menguruk tanah yang ada di desa Kohon. Coba bayangkan, kami sudah mengadu, kami sudah audiensi dan segala macam. Dia wah merasa kuat gitulah ya, karena merasa di backup mungkin ya. Nah, Ya. lalu bawa alat berat dan mulailah dimulai pengurugan gitu untuk reklamasi itu. Mhm. Aduh, saya merasa Mas Henry, sangat sedih gitu ya. ini kami tampilkan gambar kepala desa. Apakah ini kepala Ya, desa yang Anda maksud yang katanya membawa alat berat itu besoknya? betul. Itulah kepala desanya. Kami punya semua dokumentasinya pada saat Oke. mereka membawa alat berat itu. Kami semuanya punya. Dokumentasi itu ada semua. Dan yang paling menyedihkan adalah inspektorat. Kami sudah mengadu beberapa kali. Ya, sebelum audiensi itu kami sudah beberapa kali, 2 kali kita ketemu inspektorat. Ini ada Ya. terjadi sesuatu di desa Oke. Kohon gitu ya. Nah, Ya, tapi Mas ya Henry, tidak ada, dan eh, bahkan si kepala desa ini gimana? iya, Mas Henry, ini berapa banyak warga yang namanya dicatut dan kemudian caranya mereka mendapatkan data-data pribadi itu bagaimana? Ya, jadi kalau berapa banyaknya dari total keseluruhan tanah yang ada di pesisir Pohon itu banyak, 200 lebih dugaan saya ya, 200 lebih. Tapi yang yang ada di warga kami itu hanya satu, betul. Memang hanya ada satu. Jadi gini, di Kohon itu ada dua isu ya, isu pembebasan tanah, isu relokasi, maaf, relokasi, dan ada isu pagar laut ini. Dulu kami menyebutnya tanah timbul sebetulnya, ya, tanah laut gitu ya. Nah, inilah dua isu ini yang awalnya kami bawa gitu ya. Nah, yang satu ini adalah, salah satunya adalah warga yang kami advokasi gitu. Awalnya kami ada 120 warga, tapi karena adanya intimidasi, ya ditawar-tawari, diiming-imingi, sehingga mereka mengambil relokasi dengan harga sangat tidak wajar. Kemudian ya tersisa hanya 55 orang ini, 55 kakak. Nah, salah satunya adalah uh, warga kami yang dicatat seperti itu, Mas Gabi. Baik, Mas Henry, tapi ini pengambilan data pribadi itu ada yang mengkoordinir tidak? Ada yang mengomandoi tidak? Oh iya, ada, jelas. Itu staf desa, bahkan sampai termasuk RT RW itu dikerahkan. Gitu ya. Jadi ada RT RW-nya pun ya, bahkan RT RW-nya pun diduga kuat mereka memiliki tanah itu. RT RW bahkan keluarganya itu dititipi, disisipi data-datanya. Nah, seperti itu. Bisa dicek di ATR lah, itu orang-orang ini siapa. Kemungkinan besar dugaan kami betul bahwa mereka itu tidak jauh dari lingkaran kepala desa. Begitu. Oke, baik. Mas Henry, sebelum kita jeda kumandang azan maghrib, pada saat pengambilan data pribadi itu disampaikan tidak bahwa data pribadi ini akan digunakan untuk reklamasi atau pembuatan kota begitu?
Ya, Mas Henry? khusus untuk yang anaknya warga kami itu tidak diberitahukan, itu dicuri, murni dicuri. Jadi anaknya warga kami itu baru berumur waktu itu sih masih masih 18 19 ya. Baru umur segitu. Nah, kemudian diminta KTP-nya, fotokopi awalnya, terus ditunjukkan, oh ini mereka lah yang memotokopi. Nah, selanjutnya ya mereka proses gitu ya. Nah, kalau yang lainnya diduga kuat karena keluarga aparat desa gitu ya. Jadi ya mungkin mereka tahu bahwa itu akan dibuatkan untuk Baik. sertifikat. Baik, Mas Henry, kita jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai kumandang azan maghrib. Dipersembahkan oleh Didukung oleh Rasanya kalau rapat ini tidak ada satu kesimpulan yang memberikan jawaban kepada rakyat, saya mohon maaf Pak, tidak nanti, sekarang pun saya lepas dulu Pak ini rencana saya Pak. Siapa sebetulnya yang memasang? Jadi sampai dengan hari ini masih dalam proses penyidikan. Nah ini sudah 30 km dibangun, harus hati-hati. Waduh, kita ini kok pro oligarki banget gitu loh. Iya, semua kementerian tidak perlu takut melawan oligarki. Kembali kita lanjutkan dialog kita, Mas Boyamin. Polda Metro Jaya mengatakan sampai sekarang belum ada unsur pidana dalam kasus pagar laut. Tapi kalau dari cerita yang disampaikan Mas Henry tadi, setidaknya dalam hal data pribadi saja, ini menurut Anda sudah jelas tidak ini ada pelanggaran pidana di sini? Jelas itu. Makanya saya lebih baik lapor ke KPK dengan rumusan pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Itu sebenarnya hanya mengadopsi pasal 461 KUHP. Jadi itu pejabat umum yang terus-menerus harusnya mengawasi buku register, buku administrasi, yang menimbulkan pemalsuan, maka dipidana itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun, dan denda 50 juta sampai 500 juta sebagai tindak pidana korupsi, karena itu diatur di pasal 9. Dan Kejaksaan Agung pernah kok menerapkan pasal ini gitu. Tapi kemarin saya pilih ke KPK, tapi nyatanya Kejaksaan Agung juga sudah penyelidikan. Saya yakin juga pintu masuknya adalah pasal 9 ini gitu. Jadi itu memang sayangnya pintu masuk ini masih pada pejabatnya, yaitu ya saya melaporkan oknum kepala desa di kecamatan maupun di kantor pertanahan kabupaten gitu. Karena memang itulah yang berproses terbitnya sampai HGB atau HM. Karena itu nampak dipecah-pecah maksimal 2 hektar. Sehingga karena maksimal 2 hektar, maka tidak sampai kantor BPN pusat. Sebenarnya begitu. Jadi ini sudah clear kok. Tinggal siapa yang duluan gitu. Untungnya Kejaksaan Agung juga penyelidikan, KPK telaah, nanti saya dorong aja itu untuk berlomba-lomba siapa duluan. Nanti kalau sama-sama lemot, saya gugat pra-peradilan. Karena sangat jelas. Saya kalau yang ini tambahan Pak Hendri tadi, itu kan jelas dicatut, berarti ada pemalsuan itu sampai terbit nanti misalnya HGB. Kalau di Tanjung Burung itu malah awal-awal itu hanya mentransaksikan atau menjual belikan dokumen yang seakan-akan punya lahan, padahal enggak itu. Mulai tahun 2012 itu berlomba-lomba nyari surat segel tahun 82 gitu. Seakan-akan nanti ada garapan mulai tahun 82, padahal itu nyarinya ya di kantor pos yang deket-deket itu aja, sampai bahkan ketika habis sampai ke Jakarta. Dan itu ada insiden ketika oleh kepala desanya ada yang dicabut seakan-akan garapannya itu gitu. Nah, kemudian dikasihkan orang lain. Lah orang lain itulah yang
transaksi akte jual beli di depan PPAT notaris gitu. Dan itulah yang saya kira itu urutannya nanti yang menjadi HGB dan HN. Jadi sebenarnya ini sudah terpenuhi itu pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu. Jadi udahlah kalau memang kepolisian juga saling lempar dengan ke KKP misalnya, KKP pun saya gugat pra peradilan kan. Tapi kemarin setelah saya gugat malah ngomong mereka akan menyerahkan penegak hukum. Ternyata memang belum penyidikan resmi. SPDP juga tidak dikirim ke jaksa penuntut umum. Bahkan kemarin melakukan segel itu harusnya kan penyitaan. Harusnya kan izin ke Pengadilan Negeri Tangerang misalnya. Nggak ada saya lacak ke sana izin penyitaan. Jadi KKP itu menurut saya ya drama yang ngomong penyidikan tapi sebenarnya itu hanya lucu-lucuan aja. Jadi ya udah. Maka saya serahkan kepada KPK dan saya minggu depan ini setelah saya pulang dari Sabang ini nanti dari Aceh ini saya akan mendatangi Kejaksaan Agung juga menyerahkan data yang sama biar mereka cepet-cepetan mana yang duluan itu dan kita kawal bersama itu Kevin. Oke. Mas Henry, ini kepala desa ini yang Anda katakan tadi diduga terlibat dalam hal ini bergerak atas perintah siapa, Mas Henry? Ya, jadi seperti yang tadi siang saya sampaikan ya. Jadi kalau yang ada di pelaku-pelaku ada di dekat warga itu ekor ya, badannya itu bukan itu, kepalanya bukan itu gitu. Nah, kami sudah menelusuri itu semua gitu ya. Jadi ada 3. Ini problem utamanya adalah Perda. Saya meyakini itu. Ini Perda 9/2020. Ini ada di pasal terutama di pasal 46 ya. Saya pernah mendengar klarifikasi mantan bupati di Liputan bahwa pagar-pagar ini itu dari garis pantai, bibir pantai 500 meter lebih kurang lebih. Ya. Nah ini sejalan dengan pasal 46. Coba dihitung, kita sama-sama pegang kalkulator. 500 meter dikali panjang 30,16 km. Itu berarti ada 1.500 hektar. Nah, di pasal 46, 1.553 hektar ini akan direncanakan akan dibangun hutan lindung mangrove. Nah, berarti dapat diduga gitu ya. Ya memang paham gitu ya, ini 500 meter dari sini, ini hitungannya dari sini, nah gitu loh. Nah maka kita itu harus kembali ke Perda 9/2020 ya, itu di situ semuanya menjawab itu semua gitu ya. Reklamasi ada pasal 8 ayat 4 A dan B gitu ya. Nah kemudian mangrove ada, dan buat warga terkait dengan relokasi, ini pun kami kan waktu saat audiensi di Pemda itu mempermasalahkan masalah relokasi. Nah, relokasi ini kami menyampaikan bahwa tidak ada payung hukum, gitu ya. Nah, tidak ada jawaban, tidak ada respon dan sebagainya, yang seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ternyata di pasal 40 itu disebutkan adanya sepadan pantai, adanya sepadan sungai, adanya sepadan danau. Nah, ini yang sangat menyedihkan menurut saya. Jadi, sepadan pantai itu ditarik dulu supaya ini jadi tanah negara. Ya, seperti itulah Bang Yonyamin lebih paham itu ya. Jadi di begitu ya Pak Henry ya. Pantai ini sementara warga. Ya. Oke, saya ke Mas Boyamin ya, Mas Boyamin. Kalau tadi Mas Henry katakan bahwa ini hanya ekor-ekornya saja yang sebetulnya bergerak di tingkat desa. Menurut Anda, apakah badan bahkan sampai kepalanya juga terlibat dalam hal ini? Udah ketahuan kok. Itu kan yang 2 PT besar itu kan yang punya lahan, ujungnya kan membeli dari warga yang punya 2 hektar, kemudian menjadi 2 HGB yang milik mereka yang luas gitu. Jadi diterbitkan HGB dulu, HM gitu, maksimal 2 hektar bagi seakan-akan warga penggarap. Baru kemudian dijual kepada PT itu. Nah, ketika dijual kan sudah jadi sertifikat, tidak perlu juga izin ke pusat. Padahal
Ya kalau dihitung ya harusnya ke pusat ya atas nama PT. Tapi itu fokus kita bukan di situ. Fokus saya adalah itu lahan laut apapun tidak bisa disertifikatkan tahun 2022 maupun 2023. Udah clear itu karena itu ada jelas ada pembohongan, ada pemalsuan di situ. Jadi maka saya bawa ke KPK karena lahan itu apapun harus ada karena proses kalau kita bicara normal ke notaris atau PPAT atas letter C, letter D itu harus dicek beneran sekarang ada aplikasi segala macam gampang itu. Jadi ini ada yang dilewati dipotong maka saya fokus pasal 9 itu kalau teman-teman memang banyak macam-macam isu saya membantu warga yang tidak saya kenal satupun saya belum pernah ke lokasi tapi saya jengkel melihat situasi itu ini jelas masuk pasal 9 karena saya pernah menerapkan itu di Jakarta Timur. Saya langsung aja transmisi saya, pengancar saya langsung berbunyi sudah saya dapat data dari kontak teman-teman di Kabupaten Tangerang, dapatlah termasuk tadi akte jual beli, terus ada yang dicabut haknya, terus kemudian muncul sertifikat dan kalau itu mau kita isu politis, memang rencana kan ada Kabupaten Tangerang Utara. Berarti kan sebagian besar lahannya kan lahan PIK 2 sampai yang mau diuruk ini pagar laut ini. Jadi itu saya banyak hal yang bisa digarap teman-teman atau kita munculkan. Tapi saya hanya fokus itu aja karena nanti supaya ini fokus bahwa ini ada pemalsuan, ada dugaan pemalsuan. Apapun itu harusnya lahan berupa tanah, hamparan yang ada. Karena kalau ada persoalan sudah sertifikat aja, jangankan HGB, HM pun kalau musnah ya hilang gitu. Dan kedua kalau dimuncul misalnya HGB perpanjangan, misalnya 1.000, setelah diukur ulang ternyata hanya 700, ya ditulis 700, yang 300 dianggap hilang gitu. Jadi ini sesuatu yang memang terbalik-balik harusnya ini. Kalau toh itu ada garapan tahun 70 atau 82, kemudian tergerus oleh air laut, ketika ini disertifikatkan tahun 2020, nggak bisa itu. Aturan manapun nggak bisa. Kalau bisa berarti pemalsuan seakan-akan itu lahan. Jadi itu fokus saya di situ, Kevin. Terima kasih. Ya, baik. Kita akan tunggu bersama-sama kinerja dari aparat penegak hukum, baik itu KPK, Polda Metro Jaya, dan bahkan informasinya Kejaksaan Agung juga sudah mulai bergerak untuk menyelidiki kasus ini. Mas Boyamin, Mas Henry, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.